Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Seperti biasa teman-teman jangan bosen-bosen ya untuk nontonin video aku untuk masak besar lagi. Jadi masakan kali ini tuh nanti bakal kita bagi-bagi di jalan, yang mana seperti biasa aku keliling di malam hari. Untuk perbelanjaannya ini aku sore ya teman-teman. Jadi biasanya kalau di pasar dekat sini itu tuh lebih banyak sayuran di sore hari karena baru banget pada pulang belanja untuk warung-warung sayur. Nah jadi ini aku belanja sore dan dimasaknya itu sekitar jam setengah 6. Ini mulai start masak. Jadi untuk masaknya tuh aku santai aja karena emang masaknya tuh nggak ribet-ribet banget dan menunya juga sederhana aja. Tapi tetap nanti untuk menu utamanya kita menggunakan ayam. Dan rencananya untuk ayam itu nanti bakal aku goreng serundeng gitu. Jadi aku beli kelapa muda parut. Nah ini aku beli ayam juga. Untuk ayamnya itu per kilo aku potong jadi 8 bagian atau 8 potong. Pokoknya kalau teman-teman beli ayam bilang aja minta potong yang sekilo isi 8 atau isi 10. Kalau menurut aku untuk yang ukuran normal itu biasanya isi 10. Kalau yang isi 8 itu biasanya dia agak lumayan besar. Nah untuk ayamnya sendiri itu biasanya aku beli ayam boiler gitu ya teman-teman. Karena di sini emang kebanyakan yang jual itu ayam boiler. Nah kurang lebih seperti ini. Kalau semisal pakai ayam kampung juga bisa, tapi nggak masuk di harga kalau untuk dijual, kecuali kalau emang khusus ayam kampung gitu ya. Dan aku mau update harga untuk ayam di tempat aku. Sekarang per kilonya itu harganya di Rp40.000. Alhamdulillah udah turun ya teman-teman, karena kemarin-kemarin itu harganya tembus di 48. Tapi kenapa malah harga telur sekarang yang naik? Entahlah ya, apa karena ini sebentar lagi mau Natal tahun baru gitu ya. Jadi semua harga-harga lumayan tinggi. Ayamnya udah bersih, ini juga bumbu untuk ungkepnya udah aku siapin semua. Sekarang bakal aku haluskan terlebih dahulu. And just info, untuk ungkepan ayam itu aku pisah dengan serundengnya. Jadi ayam diungkep sendiri dan serundeng nanti juga kita bikin bumbunya sendiri. Kalau udah seperti ini lanjut aja, bakal kita pindahin ke dalam wajan dan kita kasih tambah kunyit juga. Kalau teman-teman nggak punya kunyit yang udah dihaluskan seperti ini, bisa diganti pakai kunyit bubuk. Lanjut kita masukin ketumbar, daun salam, serai dan juga daun jeruk. Jangan lupa kasih seasoning, garam, penyedap rasa dan juga kasih masako atau teman-teman bebas mau pakai penyedap merek apapun. Untuk bumbunya ini kita gongso sebentar sampai dia mendidih. Kalau aku biasanya tunggu sampai mendidih dulu supaya nanti bumbunya itu nggak bau mentah atau nggak bau langu. Kalau udah seperti ini langsung aja kita bakal masukin untuk ayam yang sudah dicuci bersih. Teman-teman boleh ayamnya direbus sebentar terus nanti langsung diungkep seperti ini. Tapi kalau ayam boiler seperti ini biasanya kalau kita masak itu dia cepet banget empuknya teman-teman. Dan satu lagi, jangan terlalu banyak menggunakan air. Karena apa? Ayam boiler itu biasanya dia pasti banyak mengeluarkan airnya sendiri. Kalau udah seperti ini, biar cepet mateng, biar cepet lunak, bakal aku tutup aja. Nah setelah diungkep kurang lebih selama 20 menitan, ini sekarang ayamnya udah bisa langsung kita angkat. Tapi sebelum itu kita aduk merata terlebih dahulu. Dan teman-teman bisa lihat sendiri kan, untuk air ungkepannya itu justru bukannya berkurang, tapi malah bertambah. Karena biasanya kalau ayam seperti ini dia tuh kadar airnya jauh lebih banyak. Oke, sekarang untuk ayamnya kita sisihkan dulu. Lanjut kita bakal bikin bumbu untuk serundengnya. Sebetulnya untuk bumbu serundeng itu sama aja teman-teman, kayak kita ngungkep ayam tadi. Cuma bedanya di sini aku kasih tambah gula pasir. Jadi untuk bumbu serundengnya nanti dia ada rasa asin, gurih dan juga manis. Kalau teman-teman suka pedas bisa dikasih tambah cabai merah keriting ya. Jadi nanti warnanya jauh lebih cantik.
Nah, kurang lebih seperti ini untuk bumbunya. Jangan lupa juga dikasih bumbu aromatik. Ini aku kasih 3 batang serai dan juga aku kasih daun salam. Daun salamnya itu agak diremes sedikit ya, supaya nanti aromanya jauh lebih keluar. Dan untuk bumbu ini kita gongso dulu sebentar sampai dia tuh agak setengah kering gitu, baru kita kasih tambah sedikit minyak goreng. Dan kita tumis lagi bumbunya. Kalau udah, kita masukin untuk kelapa parutnya. Untuk pemilihan kelapa parut, teman-teman pilih yang sedang, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Jadi supaya nanti tekstur dari serundengnya itu bagus dan tidak keras. Jangan lupa dikasih tambah seasoning, garam, penyedap rasa, dan juga kita kasih gula pasir. Jadi di sini nanti untuk serundengnya tuh bumbunya enak gitu rasanya, teman-teman. Oke, ini kalau bikin serundeng emang agak-agak butuh waktu lama ya. Jadi sambil goreng serundeng di kompor sebelah biar nggak nganggur, aku nyambi goreng ayam. Nah, ini aku sengaja gorengnya pakai panci teflon gini biar nggak terlalu nyipret-nyipret minyaknya kemana-mana ya. Karena kan kalau panci teflon gini dia tuh dalam gitu ya teman-teman. Dan menurut aku juga lebih praktis pakai yang ini. Nah, ini kita percepat aja, kurang lebih hasil dari serundengnya udah mateng kayak gini teman-teman. Sebenarnya udah mateng, tapi aku kepengen dia agak lebih kering sedikit supaya bisa awet lama. Kalau teman-teman masaknya bener, serundeng ini tuh bisa tahan sampai 2-3 mingguan ke depan. Oke, serundengnya udah matang. Ini pakai api sedang cenderung kecil aja dan terus diaduk, jangan ditinggal-tinggal. Apalagi ditinggal sampai ke kamar mandi, please jangan ya, karena kalau serundeng itu rawan banget gosongnya. Oke, ini udah matang untuk serundengnya. Ini asli enak banget, teman-teman wajib cobain untuk serundeng kelapa ini. Dan ini untuk ayamnya juga udah matang semua. Kalau teman-teman nanya kira-kira tadi bikin serundengnya itu butuh waktu berapa lama, kurang lebih tuh 40 menitan ya teman-teman. Jadi terus disangrai gitu. Sekarang kita ke menu selanjutnya. Ini aku punya mie kuning. Ini tuh perbungkus harganya 3 ribuan aja, murah meriah teman-teman. Dan kalau mie kuning seperti ini harus wajib banget dicuci dulu. Kalau aku nyucinya di air mengalir aja dan terus ditiriskan seperti ini. Untuk tambahan sayurannya aku di sini pakai sawi hijau kayak gini dan aku kasih tambah kol. Teman-teman kalau mau dikasih tambah pakcoy, mau dikasih tambah protein yang lain juga boleh. Tapi karena di sini aku adanya bakso, jadi mau aku kasih tambah bakso aja. Ini kebetulan bakso urat ya. Karena menurut aku kalau mie kuning ini banyak topping, dia rasanya jauh lebih enak ya. Apalagi kalau ada ayam suwir, udangnya itu bisa enak banget teman-teman. Lanjut, sekarang kita siapin 2 butir telur ayam utuh kayak gini. Ini nggak aku kasih garam, lupa ya teman-teman. Ini kalau mau bikin juga dikasih garam sedikit ya, supaya nanti rasanya jauh lebih enak. Nah, untuk bumbu halusnya bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga sedikit ebi. Nah, ini bumbunya simple kayak gini aja. Kita sekarang bakalan bikin bakmi goreng. Oke, yang pertama di sini kita panasin minyak dulu dan aku mau goreng bawang merah. Nah, bawang merah ini nantinya bakal jadi taburan di bakmi goreng kita. Untuk masak bakminya itu aku menggunakan minyak bekas goreng bawang merah ini. Jadi nanti tuh lebih enak, lebih wangi gitu teman-teman. Sekarang kita bakal tumis dulu untuk bumbu halusnya. Yakin ini kalau pakai ebi wanginya tuh enak banget. Tapi kalau semisal teman-teman nggak ada ebi, bisa diganti pakai teri udang ataupun bisa di skip juga nggak apa-apa. Lanjut ya, kalau semisal bumbunya udah matang, udah wangi, kita masukin telurnya dan ini diurak-arik dulu, jangan langsung dicampur sama bumbu. Kalau telurnya udah matang, udah bisa dipecah-pecah gitu, baru kita aduk merata dengan bumbunya, lalu masukin bakso yang udah kita potong-potong tadi. Lalu biar bumbunya ini nggak terlalu kering, di sini aku mau kasih tambah air sedikit. Pakainya sedikit aja, kurang lebih 50 ml sampai 70 ml gitu aja. Dan sekarang kita masuk ke perbumbuan nih. Kita kasih saus tiram. Masukin juga kecap manisnya. Nah, ini kita aduk rata sebentar dulu ya. Lanjut, ini mau aku kasih tambah saus cabe. Jadi supaya rasanya ada pedes-pedesnya dikit, aku kasih tambah saus cabe kayak gini. Kalau mau diganti pakai cabe iris-iris juga boleh.
Nah, untuk seasoning di sini aku pakai garam, penyedap rasa, lada bubuk, dan juga aku kasih sedikit MSG. Kalau teman-teman ada yang bertanya, Mbak, sebenarnya MSG sama penyedap rasa itu bedanya apa? Kalau aku nyebut MSG ya micin itu. Tapi kalau penyedap rasa aku nyebutnya tuh kayak Royco, Masako, atau Totole, itu aku bilangnya penyedap gitu teman-teman. Ya mohon maaf kalau bila mana ada yang salah, tapi biasanya aku menyebutnya seperti itu. Oke, tadi udah aku masukin juga untuk bakmi atau mie kuningnya ini, dan aku kasih tambah kecap lagi karena menurut aku ini warnanya kurang nyoklat gitu. Tinggal kita aduk rata seperti ini aja, dan usahakan saat ngaduknya itu teman-teman api kompornya dikecilkan dulu supaya bawahnya tidak mudah gosong. Nah, yang terakhir kita masukin sayuran yang udah kita potong-potong. Jadi untuk masukin sayurannya itu di paling terakhiran stepnya. Kenapa? Supaya nanti sayurannya itu nggak terlalu lodoh atau nggak terlalu kematangan gitu teman-teman. Nah, ini bakmi kita udah mateng. Ini tuh enak banget. Bumbu yang tadi kita masak untuk bakmi goreng ini bisa juga teman-teman gunakan untuk goreng kue tiaw, atau goreng mie goreng, atau dibikin mie rebus juga enak. Terakhir ini kita kasih taburan bawang merah goreng yang udah kita goreng tadi. Untuk menu yang selanjutnya alias menu yang terakhir, di sini aku mau bikin tumis sayuran aja. Yang mana untuk perbawangannya aku potong-potong kayak gini aja. Pokoknya kita bikin bumbu tumisan. Simple banget, cuma bawang merah, bawang putih, dan kita kasih cabai kayak gini aja. Ini aku pakainya cabai merah besar yang besar-besar gitu, karena kebetulan di rumah ada stoknya yang ini. Lanjut kita masukin wortel yang udah kita potong korek api kayak gini. Tadi sempat aku remes sebentar pakai garam ya teman-teman. Jadi biar wortelnya itu nggak kaku banget. Dikasih tambah air sedikit supaya mudah lunaknya, dan ditutup aja biar cepat matang. Kalau udah seperti ini kita aduk rata sebentar, lalu aku mau kasih tambah masuk buncis. Nah, untuk buncisnya ini opsional sebenarnya, kalau mau dipotong serong miring tipis gini boleh, atau mau dipotong hampir mirip sama wortelnya juga boleh. Untuk seasoningnya aku kasih garam, penyedap rasa, gula pasir, dan tadi aku kasih sedikit MSG teman-teman. Kenapa sih Mbak selalu pakai MSG? Ya kenapa emangnya? Nggak apa-apa ya teman-teman, MSG itu selama kita pemakaiannya normal dan tidak berlebihan, insya Allah tidak bikin bodoh. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang MSG bikin bodoh, ya mungkin dia makainya sekali masak itu 1 sendok makan kali ya. Oke, ini udah matang untuk tumis sayuran kita. Sekarang kita pindah dulu ke dalam wadah. Dan next, ini yang terakhir aku bakal masak nasinya. Untuk masak nasi seperti biasa aku menggunakan atau memakai sistem siram seperti ini. Kali ini aku mau masak totalnya ada di 35 porsi. Jadi untuk masaknya aku 4 liter beras ya teman-teman. Jadi biasanya kalau untuk 1 liter beras itu aku bisa dapat 9 sampai 10 porsi nasi yang udah kita cetak pakai mangkok. Nah, ini kalau berasnya udah dikukus selama 15 menit, tadi tuh harusnya ada video pas nyiram ya teman-teman. Tapi mohon maaf banget ini videonya nggak ada, mungkin aku lupa nggak ke-record ya pas waktu aku nuang air panasnya itu. Mohon maaf banget. Nah, jadi kalau setelah disiram air panas itu dibiarin dulu selama 15 menit lagi. Baru setelah itu kita buka tutup kukusan dan kita aduk merata seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini udah diaduk, kasih lubang untuk sirkulasi udaranya supaya nasinya tuh matang merata dan gak ngeletis. Terus kita tutup lagi dan kita kukus selama 15 menit sampai nasinya udah mateng kayak gini teman-teman. Nah, ini sebenarnya dari tadi udah mateng tapi nggak aku record videonya karena baterai aku habis. Ini aku nge-record pas nasi dibuka itu mau bungkus-bungkus nasi gitu teman-teman. Untuk semuanya juga udah mateng. Ada tambahan untuk daun selada supaya jadi lalapan, plus juga untuk penghias di nasinya ini. Untuk wadahnya di sini mohon maaf banget aku pakai styrofoam karena tadi mau beli box itu katanya kosong. Jadi ya udah aku beli styrofoam seperti ini yang mana supaya lebih higienis lagi. Kita alasin pakai plastik lembaran terlebih dahulu sebelum kita kasih nasinya. Nah, seperti biasa untuk nasi aku pakai mangkok cetak nasi kayak gini. Untuk ukurannya itu ada di 300 ml. Tinggal dicetak kayak gini aja. Sampingnya kita kasih daun selada, kasih ayam goreng dan juga serundeng. Dan ini untuk di bawah kita kasih bakmi gorengnya plus tumis sayuran.
Dan karena tadi kita goreng bawangnya itu masih ada sisa, jadi ya udah kita taruh di atas nasinya seperti ini biar mempercantik. Oke, ini udah selesai teman-teman. Kalau ada yang nanya, Mbak, kira-kira di porsi ini dijual di harga berapa? Nah, kalau untuk menu satu porsi ini aku biasa jual di harga Rp20.000. Dan biasanya itu untuk patokan kalau harga nasi box 20.000 itu aku biasa pakai ayam yang 1 kilo potong 10 ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan hari ini aku bikin 35 porsi, yang mana malam ini aku bakal keliling sama suami aku, karena emang udah lumayan lama banget kita nggak jalan-jalan malam kayak gitu. Dan ini dia udah selesai aku bungkus-bungkus semua, tapi yang bisa ke-record cuma segini karena emang mejanya hanya muat segini ya teman-teman. Tapi alhamdulillah semuanya udah dibungkus dengan rapi. Dan yang terakhir jangan lupa dikasih sendok makan. Ini nanti kita bakal keliling, nggak tahu sampai mana, keliling aja, yang terpenting sampai nasi ini habis. Kalau nasinya habis pas dibagiin tuh rasanya ada senang banget ya teman-teman. Tapi kalau di saat kita keliling terus sepi itu lumayan agak kok sepi ya gitu ya, kok nggak ketemu ya gitu. Dan biasanya kalau aku baginya itu emang udah di malam hari, kita muternya itu di atas jam 10 biasanya teman-teman. Dan ini aku muternya sama suami aku naik motor aja, karena kalau naik mobil itu susah untuk parkirnya dan gak bisa berhenti mendadak. Kalau motor kan kita enak buat berhentinya, enak buat selap-selipnya juga enak. Nah ini gak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu video aku kali ini dan kita sambung di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.